pagi rekan-rekan teruna yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2020, seperti biasa, kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Meskipun kita melaksanakan ibadah secara online dan dari rumah kita masing-masing, itu semua tidak menghalangi kita untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Sobat Teruna, marilah dengan penuh sukacita kita menghadap hadirat Tuhan dengan bernyanyi kidung pujian dari Gita Bakti 17, Abadi Tak Nampak. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan bawamu syarat dengan kasihmu. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kembali kami akan beribadah di minggu pagi ini. Meskipun kami terpisah ruang dan waktu, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir dalam persekutuan kami ini. Karena itu ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada Engkau saja dari awal hingga akhir ibadah persekutuan teruna kami ini. Di dalam nama Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Sobat Teruna yang terkasih, kita akan segera masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita menyambutnya dengan bernyanyi Gita Bakti 17, Abadi Tak Nampak, ayatnya yang ketiga. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa
Mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kembali kami tunduk menghadap hadirat-Mu yang kudus, di mana kami mau membaca, merenungkan, dan mendengar firman-Mu. Terlebih dahulu Engkau mengurapi, membimbing, dan menuntun pelayan firman, dan kami semua agar kami memperoleh hikmat, kemampuan untuk menyampaikan, merenungkan, dan mengerti firman-Mu. Tenangkan semua hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya, selamat pagi kakak-kakak. Halo Selamat pagi Brigit. kakak-kakak. Hari ini kita ibadahnya secara berdua, kakak dan Kak Erik, tapi kita tetap akan membahas satu pembacaan saja seperti yang tadi sudah kita baca dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Ya, judul pelajaran di ibadah pagi hari ini bebas. Temanya bebas, tapi tidak egois dan tidak serakah. Nah, kalau kita lihat dari tema atau judul ini, ilustrasi yang kebayang tuh seperti ini. Di saat awal ada penyakit COVID mulai masuk ke Jakarta atau mulai masuk ke Indonesia, orang mulai panik. Banyak orang yang punya uang pada umumnya, dia belanja bahan makanan, dia penuhin keranjang, mobil, semuanya, supaya di saat dia harus work from home atau study from home atau semua aktivitas di rumah, buat urusan perut dia aman. Nah, akhirnya di awal-awal COVID kemarin akhirnya timbul yang kita mungkin bisa alamin juga adik-adik atau mau apa di rumah, makanan-makanan itu susah didapat, bahan makanan. Stok-stok banyak yang habis. Stok habis. Sampai hand sanitizer, sampai harganya juga mahal. Terus masker juga jadi melambung tinggi harganya. Itu kan semua karena banyak orang yang melakukan pembelian tapi stok di tempatnya sendiri stoknya tuh kurang. Makanya akhirnya jadinya habis. Harganya tinggi, juga habis. Nah, hal inilah yang terjadi juga seperti pembacaan Alkitab kita yang ada di kota Korintus. Jadi kota Korintus itu kan kota perdagangan, kota besar. Di sana tuh mirip Jakarta mungkin ya. Jadi
lapisan masyarakatnya tuh banyak, dari yang mampu sampai yang kurang mampu itu ada gitu. Dan akhirnya banyak karakter orang yang bermacam-macam di situ. Nah, di sini kalau kita bisa lihat tadi pas keadaan pertemuan-pertemuan di kota Korintus, perjamuan-perjamuan yang di kota Korintus, ternyata di saat ada perjamuan itu bukannya yang adanya sukacita, Kak Bridget, malah yang timbul jadinya saling ngambil. Oh, selagi ada gratisan nih, makan, ambil. Ujung-ujungnya yang nggak mampu, mungkin dia datang ke pertemuan itu terlambat karena dia harus bekerja dulu, akhirnya dia nggak dapat makanan di situ. Malah timbulnya jadinya itu konflik. Ya, mungkin kita bisa jelaskan dulu Kak Erik. Ini perjamuan malamnya itu maksudnya ini kan dari perikop pembacanya, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Kalau dibilang ini yang menulis Korintus ini kan adalah Rasul Paulus ya. Jadi semua yang tertulis ini adalah Rasul Paulus yang menulis. Nah, jadi perjamuan malam itu yang tadi dimaksud oleh Kak Erik tuh pertemuan-pertemuan. Jadi mereka mengadakan pertemuan, tapi mereka mengadakan ada makan bersama juga. Dan seperti yang tadi Kak Erik bilang, ada orang kaya dan ada yang miskin juga. Ternyata orang-orang miskin ini justru mereka harus bekerja dulu kan. Dan orang-orang kaya itu justru mereka datang duluan ke sana, ke pertemuan itu, dan mereka menghabiskan semua makanannya. Sedangkan orang yang miskin datangnya terlambat, mereka akhirnya nggak dapat apa-apa karena sudah habis. Padahal kan sebenarnya kalau kita bisa lihat juga di ayat yang ke-21, mereka makan dengan banyak sehingga ada yang lapar dan yang lain mabuk karena kekenyangan. Mabuk di sini adalah maksudnya kekenyangan. Nah, sedangkan kan orang kaya itu kalau kita bisa lihat mereka sebenarnya punya uang banyak. Mereka punya makanan yang cukup sebenarnya untuk mereka bisa makan di rumah mereka masing-masing sebenarnya. Tapi justru mereka seperti nggak mau rugi sih jadinya. Iya, nggak mau rugi, mereka malah mengambil kesempatan Ketika mereka justru dapat gratisan, mereka malah jadi wah ini kesempatan nih buat kita nih. Karena itu tadi mereka merasa ini bebas kan, bisa diambil oleh siapa aja, tapi akhirnya mereka jadi egois dan serakah. Jadi memang pada dasarnya manusia itu memang senang dengan segala sesuatu yang nggak terikat, bebas. Makanya kalau kita lihat ada zaman sekolah deh, misalkan ada peraturan kan kita malas banget. Kita pengennya malah kalau ada guru yang nggak datang atau harus pulang cepat, kita malah jauh lebih happy daripada disuruh belajar, karena mungkin bosenin kali ya belajar atau apa gitu. Tapi padahal yang bebas-bebas itulah yang membuat segala sesuatu malah bisa jadi berantakan malah. Dan itulah yang terjadi seperti yang di kota Korintus tadi. Walaupun dasarnya mampu, tapi karena nggak mau rugi, diambil aja semuanya. Yang timbulnya malah kalau kita bisa lihat ada yang sampai mabuk, ada yang mungkin sampai kekenyangan, makanya sudah melebihin dari kapasitas badannya dia gitu. Dia mengambil hak-hak orang lain. Ya itu yang mungkin yang bisa terjadi juga dalam kehidupan sekarang sih Kak. Banyak hal yang orang walaupun mampu, tapi mentalnya atau karakternya dia pengen nggak puas gitu ya. Dia nggak bisa menahan diri, dia nggak puas, dia pengen mengambil semuanya, yang merasa ya selagi bisa kenapa enggak gitu, dan nggak mikirin orang lain juga sih. Ya seperti contoh pada saat ini yang kita rasakan kan, pasti adik-adik juga udah mulai bosen di rumah, terus belajar di rumah, bahkan sampai ujian mungkin pun di rumah. Tapi yang kita harus lihat secara positifnya adalah ketika saat kita berada terus di rumah, pemerintah kita menyarankan kita untuk di rumah, itu untuk mengurangi supaya tidak terjadi penyebaran virus tersebut. Selain itu, pastinya juga ada maksudnya, itu adalah kita bisa lebih beribadah kepada Tuhan, ya Kak ya. Kita lebih fokus, seperti yang kita lakukan pada saat ini, itu kita lebih fokus, dan kita diberikan kebebasan memang. Kita bisa bebas, pemerintah memang melakukan pelarangan,
Tapi tetap kita bebas, kita bisa menentukan kita mau mengikuti aturan pemerintah atau tidak. Tapi sekali lagi, setiap kita umat Kristen, kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Kak Erik ya. Kita diberikan hikmat. Apakah yang kita lakukan itu berguna bagi kita sendiri atau orang banyak atau tidak? Kalau hal yang kita lakukan itu merugikan, seperti contoh tadi di Jemaat Korintus, itu kan merugikan sekali buat orang-orang yang miskin. Mereka tidak bisa menerima, tidak bisa makan dengan baik karena sudah habis, mereka kelaparan. Nah, sama seperti pada saat ini juga ya Kak. Iya, betul. Jadi memang segala sesuatu yang bebas, yang berlebihan, pasti hasilnya juga gak nyaman. Kayak sekarang, misalkan adik-adik dulu pas zamannya sekolah kan, siapa sih gak mau libur? Pasti pengen banget libur. Tapi kalau libur 2 bulan, hampir masuk bulan ketiga, kita gak bisa keluar, mall juga tutup, gak bisa ngapa-ngapain, cuma di rumah aja, bosen gak sih? Jadi memang kebebasan yang berlebihan itu gak menyenangkan. Kita memang bisa menjalankan segala sesuatu dengan bebas, dengan nyaman, tapi harus ingat ada koridor-koridornya. Harus lihat hak orang lain, harus lihat kepentingan orang lain. Karena kita hidup di satu komunitas, di satu negara, di satu perkumpulan, pasti harus ada pengorbanan atau saling berbagi kali satu sama lain. Kita nggak bisa untuk egois. Tuhan ambil hidupku, Kidung Jemaat 365B, adalah lagu yang akan kita nyanyikan sebagai respon dari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita nyanyikan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur atas segala berkat penyertaan yang telah Kau beri untuk kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk negara tercinta yang pada saat ini menghadapi musibah virus COVID-19 dan berdampak pada perekonomian bangsa dan negara kami. Kami percaya kuasa Tuhan akan nyata bagi bangsa dan negara kami, terutama perekonomian kami akan Tuhan pulihkan dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Berkatilah juga perusahaan, perkantoran, dan para pegawainya agar diberikan kekuatan, kemudahan dalam menghadapi virus COVID-19 ini sembari bekerja Tuhan. Berkati Tuhan, berkati juga para garda terdepan dalam menghadapi virus ini Tuhan, petugas medis, berkatilah mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk menghadapi virus ini dengan baik. Kami juga mengucap syukur atas angka kesembuhan pasien COVID yang semakin meningkat. Kiranya Kau berkati agar angka kesembuhannya juga terus meningkat dan angka infeksinya juga terus menurun sehingga pada akhirnya pandemi COVID ini segera berakhir Tuhan. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami hari ini bersyukur atas berkat perlindungan-Mu sehingga saat ini kami dapat beribadah secara online. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di dunia, khususnya GPIB Sawangan. Berkati kami di dalamnya sebagai jemaat dan tetap bersekutu di hadapan tahta-Mu yang kudus. Berilah kami kesehatan agar kami warga jemaat dapat saling menopang dalam pandemi COVID-19. Tuhan, inilah doa kami dan dengarlah doa kami. Tuhan,
Berkati Pelkat PT GPI Besawangan agar terus berkembang ya Tuhan, agar anak-anak PT selalu memiliki iman yang kuat. Kami juga bersyukur untuk rencana PKA yang sudah disusun, biarlah boleh terlaksana dengan baik sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga pengurus dan kakak layan, supaya lebih semangat dan sabar untuk melayani anak-anak PT. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para teruna yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan membimbing setiap langkahnya, dan Tuhan beri dia kesehatan jasmani dan rohani. Saat ini Tuhan, kami para teruna sedang menjalankan proses pembelajaran dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kami dalam belajar maupun ujian sekolah Tuhan. Tuhan bantu para guru yang mengajarkan kami agar lebih efektif dalam belajar, dan para teruna yang menjalankan pembelajaran Tuhan, beri semangat dalam belajar. Bagi para teruna yang saat ini sedang menunggu hasil kelulusan dan pengumuman penerimaan siswa baru, tolong Tuhan beri hasil yang mereka ingini Tuhan. Tuhan mendapatkan hasil kelulusan yang baik dan diterima di sekolah yang mereka tuju. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, dengan adanya wabah virus ini, kiranya Tuhan melindungi seluruh anggota keluarga kami, kerabat, beserta teman-teman kami lainnya. Dan juga Tuhan, kami yakin berkat-Mu selalu mengalir dengan berbagai bentuk dan cara bagi kami tiada hentinya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, sekiranya kami bisa menjadi penghantar berkat tersebut kepada yang lainnya sebagai bentuk kasih kepada sesama. Jadikanlah kami melakukannya dengan tulus tanpa ada paksaan dan niat buruk sedikit pun. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa yang Maha Baik, inilah seluruh rangkaian syafaat kami di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahui apa yang paling kami butuhkan. Oleh karena itu kami serahkan dan pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Engkau boleh jawab setiap doa kami ini seturut dengan kehendak dan maksud Tuhan. Karena kami yakin percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kami semua. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat teruna yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Nyanyian pengutusan, kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 277, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera
wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu. Wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam rangkaian ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Tuhan, biarlah kiranya firman yang sudah kami dengar ini dapat menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kami ke depannya, sehingga seluruh rekan-rekan teruna yang mengikuti ibadah ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, dan mereka mempunyai semangat sukacita yang baru di dalam mereka mengawali hari Minggu atau mengawali minggu berjalan. Biarlah kiranya Engkau memberikan juga kesehatan bagi kami semua, sehingga kami tetap semangat di dalam kehidupan kami, mempunyai pedoman kehidupan kami, dan menjadi teruna-teruna yang bijaksana. Rekan-rekan teruna yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Hanya Kau milikku di surga.